Shalom adik-adik yang ada di rumah. Hai, apa kabar semuanya hari ini? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, sudah siap untuk ibadah sekolah minggu? Oke, kalau sudah siap, ya pasti adik-adik sudah berpakaian yang rapi, pasti sudah mandi semuanya, sudah duduk yang manis, ya. Kemudian sudah sediakan Alkitab di samping, ya. Mungkin ada juga yang sediakan buku catatan, ya. Kita semuanya harus siap ya untuk bisa mengikuti ibadah dengan baik ya. Seperti apa yang sering disampaikan juga, bahwa kalau kita ibadah, kita harus sungguh-sungguh, tidak boleh sambil bobo, tidak boleh sambil makan-makan, tidak boleh sambil bercanda-canda, ya adik-adik. Ya, kita betul-betul mau memberikan waktu kita untuk bisa menyembah Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mau memuji Tuhan, Kak Yeye mau tes dulu nih. Masih ingat kan? Kingdom Kids? Yes, Kingdom Kids. Yes, Kingdom Kids. Yes, I am. Ya, oke. Itu yel-yel kita ya. Oke. Oke adik-adik, hari ini kita mau ice breaker. Nah, Icebreaker hari ini dipimpin oleh Kak Maya. Jadi teman-teman silahkan pimpin. oke, untuk icebreaker kita pada kali ini makasih ya Angel ya. Nah, icebreaker kita adik-adik pada hari ini kita menggunakan kata-kata MHS. MHS, ya MHS itu singkatan dari mahkota, hati, dan juga salib. Nah, untuk per kata itu bakal ada gerakannya adik-adik. Contoh misalnya seperti M, mahkota gimana? Sama kata gini. Ya, mahkota gini. Kalau untuk H, hati seperti biasa gini. Nah, untuk salib harus seperti ini, nggak boleh Oke. seperti ini. Seperti ini, oke? Kalian akan mengucapkan, tapi mengucapkannya dengan kata-kata inisialnya seperti M, H, S, oke? Kayaknya susah ya. Ya, jadi adik-adik nanti harus mengikutinya. Misalnya kayak M, H, S, Yang aneh kamu yang ngomong. gitu, oke? Oke, bisa ya. Nah, untuk contohnya, ayo kita pakai Angel. Kayaknya juga baru tahu nih. Oke, siap ya Angel? Nggak siap. Oke, 1, 2, 3. M. Contoh kan? 1, 2, 1, 2, 3. M. S. H. M. H. S. H. H. Oke. Seperti itu ya adik-adik. Oke. Kayaknya susah deh. Kayak kalau adik-adik bisa keren. Iya betul. Ini Kak Prain bikin loh. Oke. Nah, Siap ya? Oke. Sekarang ini bukan permulaan. Ini serius. pelan-pelan. Oke. 4 kali percobaan aja. Oke. 4 kali. Oke. Oke. 1, 2, 3. H. M. S. H. M. S. H. S. M. Gagal. Oke. Gimana nih adik-adik? Adik-adik sudah bisa nggak tadi yang kata icebreaker tadi? Icebreaker tadi Bisa. itu yang M, H, S. Yuk kita lanjut ke sesi berikutnya. Dadah. Piu.
Jadi mari kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Thank you Jesus. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Gimana bukan berada, senantiasa kau pun ada. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Adik-adik mulai menyembah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Kasih Tuhan Yesusku. Haleluya. Kita ulangi lagi sekali lagi lagu ini dari pertama. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Senantiasa kau pun ada. Halo, shalom adik-adik yang ada di rumah. Sudah siap untuk dengar firman Tuhan hari ini? Oke, kalau sudah siap, silakan adik-adik duduk yang manis. Oke, good semuanya. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Tuhan menyertai kami hingga sampai saat ini. Kami bersyukur di hari Minggu yang indah ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan.
Bapa, berkatilah setiap adik-adik yang ada di rumah yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, memberikan pengertian yang benar, sehingga adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, boleh mengerti apa yang disampaikan, dan melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembacaan firman Tuhan dan perenungan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, hari ini Kak Yeye mau cerita suatu kisah yang ada di Alkitab yang kira-kira adik-adik sudah dengar nggak ya? Nanti kita coba cek ya, apakah adik-adik di rumah sudah pernah dengar cerita ini atau belum ya? Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, Kak Yeye mau tanya sesuatu. Siapa di sini yang senang makan buah anggur? Coba angkat tangannya. Siapa di sini yang senang makan buah anggur? Wah, pasti semua adik-adik di rumah senang ya makan buah anggur. Nah, cerita kita hari ini adalah tentang seorang bapak yang memiliki kebun anggur yang sangat bagus. Nah, ada yang tahu nggak siapa ya nama bapak ini? Ada yang tahu? Nah, nama bapak yang memiliki kebun anggur ini adalah Nabot. Ya, Uncle Nabot ya. Jadi, si Uncle Nabot ini dia punya sebuah kebun anggur yang sangat bagus ya. Nah, kebun anggurnya ini terletak di dekat sebuah istana. Ya, istana Raja Ahab. Nah, suatu kali adik-adik, ya, Raja Ahab sedang berjalan-jalan di istananya. Kemudian dia melihat dari istananya, wow, ada kebun anggur yang sangat bagus. Ya, dia berniat untuk meminta kebun anggur itu. Dia mau membeli kebun anggur itu. Nah, jadi Raja Ahab ini datang kepada Nabot. Kemudian Raja Ahab meminta Nabot untuk menjual kebun anggurnya. Nah, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 21, di situ dikatakan bahwa Ahab datang kepada Nabot dan berkata, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau, jikalau kamu lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Tetapi adik-adik, ternyata Nabot tidak mengizinkan untuk menjual kebun anggurnya. Karena kebun anggurnya ini ternyata adalah warisan daripada nenek moyangnya Nabot ya. Jadi Nabot tidak mau menjualnya. Akhirnya adik-adik tahu ya, Raja Ahab ini kesel. Dia marah. Kenapa Nabot ini tidak mau menjual kebun anggurnya ya kepada saya seorang raja? Ya, dia pulang ke istananya, dia masuk ke kamar, mukanya jelek gitu ya, mukanya marah. Dia masuk ke kamar, dia tidak mau makan. Nah, datanglah istri Nabot yang bernama Izebel. Nah, dia melihat, kenapa ya raja ini kok dia mukanya muram, dia kayaknya marah, kemudian dia tidak mau makan. Istrinya bertanya kepada Raja Ahab. Ya, ternyata alasan dibalik raja marah itu adalah karena raja tidak mendapatkan sesuai keinginannya. Dia menginginkan kebun anggur milik Nabot, tetapi Nabot tidak mau menjualnya. Akhirnya, Izebel ini, istrinya si Raja Ahab, berniat jahat ya, supaya suaminya si Raja Ahab ini senang. Dia merencanakan hal yang jahat. Ya, dia menyebarkan surat yang mengatakan bahwa Nabot melakukan kesalahan terhadap raja. Pada akhirnya Nabot ya dilempari dengan batu karena mereka tahu bahwa Nabot
sudah melakukan kesalahan kepada raja. Padahal adik-adik tahu Nabot sama sekali tidak berbuat salah, tapi karena niat jahat daripada Izebel, dia membuat surat yang palsu. Wah, jahat sekali ya adik-adik. Ternyata niat dari seseorang yang jahat bisa sampai membunuh ya orang yang tidak bersalah. Nah, adik-adik tahu setelah Nabot mati karena dilempari dengan batu, akhirnya Raja Ahab ini senang ya. Raja Ahab senang karena bisa mendapatkan kebun anggur milik Nabot seperti yang dia inginkan. Nah, tetapi Tuhan mengetahui setiap rencana jahat dari manusia. Akhirnya melalui Nabi Elia, Tuhan meminta Nabi Elia untuk menyampaikan bahwa Nabot dan istrinya Izebel akan dihukum oleh Tuhan. Ya, jadi Nabi Elia datang kepada Raja Ahab dan memperingati bahwa Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan juga Izebel. Ketika mendengarkan peringatan daripada Nabi Elia, Raja Ahab menyesali perbuatannya dan dia berkabung. Dia sedih, ya, dia berkabung berhari-hari. Dan Tuhan melihat bahwa Raja Ahab itu menyadari setiap kesalahannya, ya, sehingga hukuman atas Raja Ahab itu diberikan kepada keturunannya. Setelah Raja Ahab mati, kemudian Raja Ahab, keturunan daripada Raja Ahab dihukum oleh Tuhan. Nah, dari kisah ini adik-adik kita belajar bahwa Tuhan akan menghukum setiap perbuatan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Ya, di dalam firman Tuhan, Tuhan sudah berikan perintah-perintah Tuhan, ajaran-ajaran kebenaran, ajaran yang baik, nasihat yang baik. Di dalam 10 hukum Tuhan kita sudah belajar, tidak boleh mengingini, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh apalagi membunuh, ya. Ada banyak sekali perintah yang Tuhan berikan supaya kita tetap ada di dalam jalannya, supaya kita hidupnya taat. Tetapi ya, manusia seringkali melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Harusnya kita ibadah, tapi kita lebih milih nonton. Kita malah lebih milih main game, lebih milih tidur-tiduran, nggak mau ibadah. Nah, ini merupakan satu bentuk ya ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Ya, Tuhan minta kita untuk berdoa, Tuhan minta kita untuk rajin membaca firman, tetapi kita malah lebih senang untuk menonton, kita lebih senang untuk main game berjam-jam, ya, kita lebih senang untuk melakukan hal-hal yang lain, ya, tetapi kita lupa untuk baca firman, dengerin renungan. Nah, adik-adik, melalui kisah daripada Raja Ahab, Nabot, dan juga Izebel yang barusan kita dengar, kita belajar ya bahwa ya Tuhan sudah hadirkan adik-adik di dunia ini. Tugas kita adalah menjalankan perintah daripada Tuhan, menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang manis, ya, anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, turuti perintah Tuhan, rajin baca firman, rajin berdoa. Ya, adik-adik, jika orang tua memberikan nasihat, adik-adik harus menurut, ya, adik-adik harus mendengarkan, ya, dan melakukan setiap ajaran yang diberikan oleh orang tua. Hal yang baik yang kita bisa pelajari dari Raja Ahab adalah dia bisa menyadari perbuatannya. Jadi kalau ditegur, ya, adik-adik harus sadar, adik-adik harus menyesal, ya, kenapa kita sudah berbuat ini, kenapa kita melakukan hal yang membuat orang tua kesal, kenapa kita melawan orang tua. Nah, jadi kita memohon maaf, jadi kita minta ampun, minta maaf, ya. Ada tindakan penyesalan, ya, yang bisa membawa kepada
pertobatan. Nah, itu saja yang menjadi renungan kita hari ini adik-adik ya. Kita belajar dari firman Tuhan, menjadi anak-anak yang taat, ya, menjalankan firman Tuhan dengan baik, dengan teratur. Ketika kita berbuat salah dan kita ditegur, kita bisa menyadari kesalahan kita bisa minta maaf, dan kita bisa kembali lagi berbuat yang baik, berbuat yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Oke, adik-adik, ya. Kak Yeye doakan kita sama-sama menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, ya, anak-anak yang selalu mau belajar, punya hati yang mau belajar, ya, punya telinga yang mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat daripada orang tua, sehingga adik-adik sejak masa kecil sampai nanti dewasa, adik-adik terus di dalam pemeliharaan Tuhan. Oke adik-adik, ya, itu saja yang menjadi firman hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai kisah Nabot dan juga Raja Ahab. Kami belajar Tuhan melalui firman-Mu, melalui kisah Alkitab ini. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang bisa menaati perintah Tuhan, tidak mengingini milik orang lain. Kami menjadi anak-anak yang tidak merampas milik orang lain, tetapi kami bersikap baik, kami mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi keluarga kami, tetangga, mengasihi saudara-saudara kami semuanya. Kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini, mengingatkan kami untuk bagaimana kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang mau melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari kitab Ayub 28 ayat 28. Ya, sekali lagi Ayub 28 ayat 28. Kak Yeye akan bacakan buat kita semua ya. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Oke, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan menutup ibadah kita pada hari ini, dan mari kita bersama-sama tutup dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah kami, tolonglah kami, dalam kami akan menjalankan setiap aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Kiranya Tuhanlah yang terus memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan Tuhanlah yang menolong orang tua kami dalam mendidik setiap anak-anak, dan juga Tuhanlah yang memberikan terus kesehatan dan kekuatan pada orang tua, dan juga memberkati mata pencaharian daripada orang tua, sehingga biarlah Tuhan, berkat Tuhan dapat terus kami rasakan, dan kami Tuhan terus boleh melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk bisa terus mau setiap hari mendengarkan firman-Mu, melalui setiap renungan-renungan yang dibagi, melalui setiap ibadah-ibadah yang kami ikuti. Biarlah kami boleh terus untuk mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan setiap kakak-kakak sekolah minggu dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang terus menolong, menyertai, mengurapi. Biarlah kiranya setiap kakak-kakak sekolah minggu juga bisa terus membimbing, mendidik adik-adik di dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa kami di dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa di tengah-tengah pandemi ini Bapa, kiranya pemeliharaan Tuhan terus kami rasakan. Biarlah kiranya Tuhanlah yang memberikan jalan keluar bagi setiap orang-orang yang menemui kesulitan di tengah-tengah masa ini, bagi setiap pasien yang mengalami sakit karena COVID-19 ini Tuhan.
Tuhanlah yang menolong. Tuhan berkati setiap dokter, perawat yang bertugas. Biarlah kiranya Tuhan melalui setiap kejadian ini kami bisa semakin melihat Engkau, mengenal Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.